Namaku Naila. Seorang wanita sederhana yang hidup di tengah gang sempit di kota besar. Setiap pagi aku harus berjalan kaki sejauh 2 kilometer menuju butik tempatku bekerja. Gaji yang kuterima setiap bulan hanya cukup untuk menyambung hidup dan membeli obat-obatan untuk ibu yang terbaring lemah di rumah kontrakan kecil kami. Ayah sudah lama meninggal, dan aku harus menjadi tulang punggung keluarga sejak usia 18 tahun. Hari itu, cuaca terasa panas, tapi bukan hanya karena matahari. Sejak pagi, aku merasa gelisah. Entah kenapa hatiku tidak tenang. Aku datang ke butik lebih awal dari biasanya. Saat sedang menyusun baju-baju di rapajangan, tiba-tiba seorang pria berjas hitam masuk dengan langkah pasti. Posturnya tinggi, wajahnya tampan, namun menyiratkan aura dingin yang membuat siapapun pasti enggan menatap terlalu lama. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku gugup. Tidak pernah ada pelanggan seaneh ini. Wajahnya asing, tapi seolah mengenaliku. "Apakah kamu Naila?" Suaranya berat dan dalam. Aku mengangguk perlahan. Tanpa basa-basi, pria itu mengeluarkan kartu nama berwarna hitam pekat dari sakunya, meletakkannya di meja, lalu berkata, "Aku ingin menikahimu." Dunia seolah berhenti sesaat. Aku menatapnya dengan penuh kebingungan. Apakah dia bercanda? Siapa pria ini? Belum sempat aku bertanya. Dia melanjutkan. "Pikirkan baik-baik. Tapi ingat, waktumu hanya 3 hari." Dia berbalik dan keluar dari butik begitu saja. Aku berdiri terpaku. Tubuhku lemas. Kartu nama itu masih tertinggal di meja. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya dan membaca, Rafa Dirgantara. Sepulang kerja, aku langsung membuka ponsel dan mencari nama itu di internet. Hasil pencariannya membuatku merinding. Rafa Dirgantara. Seorang pebisnis muda dengan kekayaan melimpah. Tapi yang membuat jantungku berdetak lebih cepat adalah berbagai artikel yang tidak ditampilkan secara terang-terangan, tapi banyak dibicarakan di forum-forum gelap. Rafa diduga terlibat dalam jaringan mafia lintas negara, perdagangan ilegal, pemutihan uang, dan kekuasaan bayangan yang tak tersentuh oleh hukum. Tubuhku menggigil. Kenapa pria berbahaya seperti itu ingin menikahiku? Apa maksudnya? Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara ibu yang batuk-batuk dari kamarnya makin menyesakkan dada. Aku menatap langit-langit kamar dan bertanya-tanya, apakah ini jebakan? Atau pertanda dari Allah? 3 hari berlalu dalam kebingungan. Aku mencoba mengabaikan tawaran aneh itu. Tapi pria itu muncul kembali, tepat di depan rumah kontrakan kami. Kali ini dengan mobil hitam besar dan 2 pria berbadan kekar di belakangnya. "Ibu, kamu butuh obat, bukan?" Katanya tenang. "Dan kamu butuh tempat tinggal yang lebih layak." Aku hanya bisa mematung. Rafa lalu duduk di kursi rotan tua di depan rumah, dan berkata, "Aku akan menikahimu, Naila. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu apa jawabanmu." Hatiku bergejolak. Aku tahu dunia ini tak sesederhana cinta. Aku bukan gadis lemah yang langsung luluh oleh uang atau ketampanan. Aku tahu ada sesuatu yang sangat gelap dari pria ini. Tapi di sisi lain, tawarannya bisa menyelamatkan ibuku. Dengan suara yang hampir gemetar, aku menatap matanya dalam-dalam. "Aku akan menikahimu, tapi dengan satu syarat." Rafa menaikkan alisnya. "Syarat apa?" Aku menarik napas panjang. "Kau harus tinggalkan dunia hitammu. Aku tidak akan pernah jadi istrimu kalau kau masih terlibat dalam bisnis kotor itu." Ada keheningan yang panjang. Rafa menatapku tanpa berkedip. Lalu, untuk pertama kalinya, aku melihatnya tersenyum tipis. Bukan senyum manis, tapi senyum yang membuat bulu kuduk meremang. "Baik," katanya pelan. "Tapi jangan pernah menyesali keputusan ini, Naila." Hari itu, tanpa pesta, tanpa kabar pada teman-teman, tanpa selembar undangan pun, aku resmi menjadi istri Rafa Dirgantara. Tapi aku tidak tahu bahwa pernikahan ini bukanlah pintu menuju kebahagiaan, melainkan gerbang ke dalam dunia gelap yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertama setelah pernikahan itu terasa ganjil. Rafa menepati janjinya.
Kami pindah ke sebuah rumah besar di pinggiran kota yang tenang. Tak ada suara kendaraan, tak ada suara gaduh. Semuanya terlalu sunyi, terlalu rapi, terlalu mewah untuk seorang perempuan sederhana sepertiku. Rafa memberiku kamar sendiri. Katanya, "Aku takkan menyentuhmu sampai kau siap. Aku bukan binatang." Aku sempat terpaku mendengarnya. Ada sisi dari Rafa yang membuatku bingung. Kadang ia begitu kasar dan dingin, tapi kadang ia bisa sangat tenang dan sabar. Ia tak banyak bicara, tapi bila bicara, kalimatnya selalu tajam dan langsung ke sasaran. Pagi-pagi sekali ia sudah keluar rumah. Tak pernah memberitahuku kemana. Pulangnya selalu larut malam. Kadang wajahnya terluka, kadang bajunya bernoda darah. Tapi saat aku tanya, dia hanya menjawab pendek, "Bukan urusanmu." Aku pernah melihatnya duduk sendiri di ruang kerja. Di meja besar itu, berjejer beberapa telepon genggam. Laptop terbuka dengan layar yang menampilkan angka-angka dan peta-peta asing. Aku tahu Rafa masih berada di dunia itu. Dunia yang katanya ingin ia tinggalkan. Aku mencoba menutup mata. Aku mencoba percaya bahwa ia sedang berusaha berubah. Tapi malam itu, semua berubah. Malam itu, saat aku turun ke dapur untuk mengambil air, aku mendengar suara ribut dari ruang bawah tanah. Ya, rumah ini ternyata memiliki ruang bawah tanah. Suaranya seperti teriakan. Lalu suara hantaman benda keras. Aku mendekat perlahan. Tubuhku bergetar. Jantungku seperti ditusuk. Aku mendekatkan telingaku ke pintu baja itu. Ada suara lelaki merintih kesakitan. Dan suara Rafa. "Jangan sentuh lagi anak-anak itu. Kalau kau berani kirim satu paket pun ke jalan itu, aku akan robek mulutmu." Aku terkejut. Suara itu bukan suara suami yang lembut. Itu suara seseorang yang telah menyiksa selama bertahun-tahun. Suara seorang pemimpin bayangan. Suara seorang pembunuh. Aku mundur perlahan. Air di gelas hampir tumpah. Jantungku berdebar begitu keras hingga rasanya tak sanggup berdiri. Besok paginya, Rafa duduk di meja makan seperti biasa. Ia bahkan menyuguhkan teh untukku. Seolah tak terjadi apa-apa semalam. Aku tidak tahu harus bicara apa. Aku tidak tahu siapa sebenarnya pria yang kini duduk di depanku itu. Tapi satu hal yang aku tahu, dia tidak meninggalkan dunia mafianya. Dia masih menjadi bagian dari itu. Hari-hari selanjutnya menjadi mimpi buruk. Rafa lebih sering menghilang. Pria-pria asing bersetelan hitam mulai keluar masuk rumah. Beberapa kali aku melihatnya membawa koper besar yang tidak pernah dibuka di dalam rumah. Aku memberanikan diri bertanya, "Rafa, kenapa masih terus menjalankan ini semua? Kau berjanji padaku." Dia menatapku. Pandangannya kosong. "Dunia ini tidak seperti saklar lampu, Naila. Tidak bisa kau matikan hanya karena kau ingin hidup tenang." Aku terdiam. Ingin marah, ingin menangis, tapi tak tahu kepada siapa. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara berisik dari luar rumah. Jendela kamarku memperlihatkan siluet mobil yang berhenti di depan pagar. Beberapa orang berbicara dalam bahasa asing. Lalu terdengar tembakan. Rafa masuk ke kamarku dengan tergesa, menarik tanganku. "Kau harus sembunyi sekarang. Jangan buka pintu apapun sampai aku datang." Aku ketakutan. Tubuhku gemetar saat aku bersembunyi di lemari pakaian besar di kamar tamu. Dari dalam sana, aku bisa mendengar suara tembakan lagi, teriakan, dan suara pecahan kaca. Tanganku menutup mulut sendiri agar tidak berteriak. Waktu berjalan sangat lambat. Aku tak tahu berapa menit berlalu. Tapi yang pasti, saat pintu terbuka dan Rafa muncul dengan wajah penuh luka dan darah di tangan, aku tak bisa menahan air mata. "Sudah selesai. Kau aman," katanya pelan. Aku ingin berteriak padanya. "Kenapa membawa bahaya ke rumah ini? Kenapa tidak menepati janjimu?" Tapi saat aku melihat matanya yang merah dan tangannya yang gemetar, aku sadar, Rafa sedang berperang bukan hanya dengan musuh, tapi dengan dirinya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai berpikir untuk pergi, meninggalkan rumah ini, meninggalkan Rafa. Tapi,
Sesuatu di dalam hatiku menahanku. Bukan karena aku jatuh cinta. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku melihat ada sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan kepada dunia. Sesuatu yang masih ingin aku gali. Sesuatu yang ingin aku selamatkan. Namun, aku tidak tahu bahwa yang ingin ku selamatkan justru akan menyeretku ke dalam bahaya yang lebih besar. Hari demi hari, aku tak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ketidaktahuan. Rafa boleh saja terus bungkam dan menutup rapat semua rahasia. Tapi aku bukan perempuan bodoh. Aku sudah cukup lama diam. Sudah cukup lama berpura-pura tidak tahu. Pagi itu, Rafa kembali pergi terburu-buru. Ia tinggalkan mobil Range Rover hitamnya di garasi. Lalu naik mobil sedan biasa. Aku cepat-cepat mencatat nomor plat mobil itu. Aku putuskan untuk mengikutinya diam-diam. Dengan jantung yang berdebar keras, aku menyewa ojek daring dan menyuruh pengemudinya untuk menjaga jarak. Mobil Rafa melaju ke arah utara kota, melewati jalan-jalan yang tak biasa ia lewati. Aku hafal wajah kota ini, tapi tempat yang dituju Rafa asing. Setelah hampir 1 jam, mobil Rafa berhenti di sebuah gudang besar yang tampak tak terurus dari luar. Namun pagar besi setinggi 5 meter dan kamera CCTV di setiap sudutnya membuat tempat itu terlihat lebih dari sekadar gudang. Aku menyuruh ojek berhenti agak jauh dan pura-pura memotret bangunan lain. Tapi dari sela pepohonan, aku mengintip. Rafa turun. Beberapa pria bersenjata menyambutnya dan membuka pintu besar gudang itu. Aku bisa melihat di balik pintu. Ada meja-meja panjang. Ada lampu terang. Ada koper. Dan ada senjata. Aku nyaris tak bisa bernapas. Itu bukan gudang. Itu markas. Rafa, suamiku, bukan hanya bagian dari mafia. Dia pemimpinnya. Aku buru-buru pergi dari tempat itu. Kepalaku berputar. Dunia terasa goyah. Semua potongan-potongan aneh dalam rumah kami, semua gerak-gerik mencurigakan Rafa, kini menyatu. Semua masuk akal. Semua jadi nyata. Malamnya, aku duduk di kamar, menunggu Rafa pulang. Waktu menunjukkan jam 2 pagi. Saat pintu depan terbuka dan langkahnya terdengar, aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya aku bicara. Rafa membuka pintu kamar dan kaget melihatku masih terjaga. Kau belum tidur. Sudah kukatakan aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Tapi sekarang, aku sudah tahu semuanya. Wajah Rafa berubah. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Ia mendekatiku perlahan. Duduk di tepi ranjang. Kau ngikutin aku? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku tak bisa hidup dengan pria yang penuh rahasia. Aku berhak tahu. Aku bukan boneka yang bisa kau pajang di rumahmu. Ia tertunduk. Tangannya menggenggam lutut. Diam. Aku tahu siapa kau, Rafa. Kau pemimpin mafia itu. Kau pimpin jaringan perdagangan gelap, senjata, mungkin juga narkoba. Tapi kenapa? Kenapa kau bilang ingin berubah? Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Bukan karena marah, tapi karena lelah. Aku ingin keluar. Tapi tidak semudah itu, Naila. Mereka bukan orang yang bisa kau tinggal begitu saja. Dunia ini tidak ada pintu keluar. Sekali masuk, kau harus siap mati. Aku menangis. Lalu kenapa menikahiku? Kenapa buat semua ini rumit? Ia menatapku tajam. Karena saat aku melihatmu pertama kali, aku merasa Allah masih memberiku kesempatan. Dan waktu kau beri syarat untuk tinggalkan semua ini, aku lihat harapan. Tapi aku salah. Aku tidak cukup kuat. Malam itu kami hanya diam. Aku tak bisa tidur. Begitupun Rafa. Tapi sejak malam itu, ada yang berubah di dalam hatiku. Aku tidak hanya ketakutan. Aku mulai merasa marah. Marah karena Rafa tak jujur. Marah karena aku dibohongi. Tapi lebih dari itu, aku mulai merasa ingin bertarung. Aku tak mau hidup dalam ketakutan selamanya. Bila Rafa tak sanggup keluar dari lingkaran setan itu, maka akulah yang harus menyeretnya keluar. Keesokan harinya,
Aku kembali ke tempat itu. Bukan untuk mengikuti Rafa, tapi untuk menyelinap. Aku berpura-pura menjadi pencatat survei bangunan tak terpakai. Aku bawa clipboard, kamera kecil tersembunyi, dan alat perekam suara. Aku mengintip dari balik semak, melihat orang-orang bersenjata itu lagi. Aku berhasil merekam plat nomor kendaraan yang keluar masuk. Bahkan mendengar percakapan dua anak buah Rafa yang membicarakan pengiriman ke pelabuhan malam nanti. Rasanya seperti menantang maut. Tapi aku tak peduli. Setibanya di rumah, aku simpan semua bukti itu dalam flash disk. Aku sembunyikan di balik pot tanaman. Lalu aku menatap wajahku di cermin. Bukan lagi wajah perempuan yang takut, tapi wajah seorang istri yang siap mengungkap siapa sebenarnya suaminya. Namun malam itu, Rafa tidak pulang. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ponselnya tidak bisa dihubungi. Mobilnya tidak ditemukan. Orang-orangnya menghilang. Dan rumah ini, kini tak lagi terasa aman. Malam itu terasa mencekam. Sudah lewat tengah malam, tapi Rafa belum pulang. Berkali-kali aku menghubungi nomornya, namun tak ada satupun yang tersambung. Pesan singkatku hanya centang satu. Dan itu, pertanda buruk. Biasanya, walau pulang larut, Rafa selalu memberiku kabar. Tapi kali ini, hening, mencekam. Aku mencoba menghubungi Edo, tangan kanannya, tapi nomor itu pun tidak aktif. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas jembatan rapuh, dan satu persatu papan pijakanku mulai runtuh. Tak tahan, aku menghubungi satu-satunya orang luar yang kutahu-tahu sedikit tentang Rafa, Pak Harun, supir tua yang dulu sempat kerja di rumah ini sebelum Rafa menyuruhnya berhenti. Untungnya, aku masih simpan kontaknya. Begitu mendengar suaraku, Pak Harun langsung panik. Bu Naila? Ya Allah. Bu, ibu harus pergi dari rumah sekarang juga. Ada apa, Pak Harun? Suaraku gemetar. Rafa, dia diculik. Bukan oleh musuh, tapi oleh orang dalam kelompoknya sendiri. Mereka merasa Rafa melemah. Mereka takut dia akan bocorkan semuanya demi istri dan kehidupan normal. Aku tercekat. Nafasku mendadak sesak. Lalu aku juga akan? Pak Harun tak menjawab. Tapi jawabannya sudah jelas. Ada orang yang akan mendatangi rumah. Malam ini juga. Pergilah, Bu. Saya jemput di ujung gang. Tanpa pikir panjang, aku mengambil tas kecil, menyambar flash disk dari balik pot, lalu keluar lewat pintu belakang. Aku tak sempat bawa pakaian, tak sempat menulis surat. Aku hanya tahu, jika aku tetap di rumah ini 1 menit lebih lama, aku mungkin takkan selamat. Di ujung gang, lampu mobil tua menyala berkedip. Pak Harun membuka pintu belakang dan aku langsung masuk. Mobil itu melaju cepat membelah malam. Jalanan sepi, tapi hatiku penuh gemuruh. Kami tiba di rumah kecil di pinggiran kota. Rumah tua, tapi cukup tersembunyi. Disinilah aku menginap untuk sementara. Dengan jendela tertutup dan lampu temaram, aku merasa seperti buronan. Pak Harun duduk di kursi rotan, menatapku serius. Bu Naila, saya tahu saya tak seharusnya terlibat lagi. Tapi Rafa dulu pernah bilang, kalau suatu hari dia menghilang dan ibu terancam, saya harus bantu ibu keluar dari semua ini. Dia tahu risikonya. Dan sekarang, semua sudah terjadi. Air mataku mengalir. Rafa, dia tahu. Ia tahu bahwa dunia yang ia tinggalkan bukan dunia biasa. Ia tahu bahwa untuk menikahiku, berarti ia juga mempertaruhkan hidupku. Pak Harun lalu memberikan sesuatu. Sebuah map. Di dalamnya ada catatan nama, rute pelabuhan, jadwal pengiriman barang, foto senjata, transaksi bank, semua bukti kejahatan jaringan itu. Simpan baik-baik. Tapi jangan serahkan ke polisi sekarang. Kita belum tahu siapa yang bisa dipercaya. Jaringan ini luas, Bu. Banyak yang terlibat. Bahkan mungkin aparat pun ada yang main mata. Aku mengangguk. Aku tahu permainan ini berbahaya. Tapi aku tak punya pilihan lain. Keesokan harinya, aku melihat berita pagi. Ada sebuah gudang terbakar di pelabuhan barat.
Disebutkan ada 5 jenazah ditemukan, namun 1 belum teridentifikasi. Aku membeku. Apa Rafa termasuk di dalamnya? Tak tahan. Aku meminta bantuan Pak Harun untuk menyelidiki. Ia pergi pagi itu juga. Dan kembali sore harinya, dengan wajah tegang. Jenazah yang belum teridentifikasi itu, bukan Rafa. Aku langsung lemas. Tapi belum sempat aku bernapas lega. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Pak Harun menyuruhku diam dan masuk ke ruang belakang. Dari balik celah pintu, aku melihat 2 pria asing masuk ke dalam. Mereka tampak kasar. Cari perempuan itu. Kami tahu dia bersama kalian. Pak Harun berpura-pura bodoh. Tapi salah satu dari mereka mulai menggeledah ruangan. Aku gemetar di balik lemari. Tangan memegang erat tas kecilku yang berisi flash disk dan map. Beberapa menit terasa seperti jam. Tapi entah bagaimana, mereka pergi. Mungkin karena tak menemukan jejakku. Setelah mereka pergi, Pak Harun memutuskan kami harus segera pindah lagi. Kali ini lebih jauh. Ia membawa mobil ke arah luar kota. Ke tempat yang tak pernah ku tahu. Sebuah desa tua, dekat kawasan pegunungan. Di rumah panggung kayu milik temannya, aku duduk sendiri malam itu. Merenungi semuanya. Suamiku menghilang. Aku diincar kelompok mafia. Dan aku memegang rahasia besar yang bisa menghancurkan semuanya. Tapi satu hal yang aku tahu pasti. Aku akan bertahan. Demi Rafa. Demi kebenaran. Dan demi hidup yang normal seperti yang dulu pernah aku impikan. Namun malam itu, ponsel Pak Harun berdering. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya hanya 1 kalimat. Jika kau ingin Rafa tetap hidup, serahkan Naila malam ini juga. Pesan itu membuat jantungku seperti diremas. Tubuhku gemetar. Wajahku pucat. Aku menatap Pak Harun. Dan ia hanya bisa menunduk. Tak ada kata-kata yang mampu menguatkan saat nyawa seseorang yang kau cintai dipertaruhkan. Aku duduk di ujung dipan kayu rumah panggung itu. Langit malam yang dingin seakan menertawaiku. Inilah akhir dari pelarian. Aku tahu tak bisa terus sembunyi. Aku tak mungkin menyelamatkan Rafa sambil terus bersembunyi di balik punggung orang lain. Aku akan menyerahkan diri, ucapku lirih. Pak Harun spontan menggeleng. Tidak, Bu. Mereka tidak akan melepaskan Rafa. Mereka akan bunuh kalian berdua. Tidak, potongku cepat. Aku punya sesuatu yang mereka mau. Mereka tahu itu. Mereka tak akan membunuhku. Belum. Aku mengangkat tas kecilku dan mengeluarkan flash disk serta map bukti. Kita buat kesepakatan. Tapi syaratnya jelas. Rafa harus diserahkan hidup-hidup. Pak Harun tampak menimbang. Ia lalu berdiri, mengambil ponselnya, dan mengirim pesan balik ke nomor misterius itu. Isinya 1 kalimat juga. Bawa Rafa ke lokasi yang disepakati. Naila akan datang setelah itu. Tak lama, balasan datang. Deal. Gudang kosong belakang terminal peti kemas. Pukul 11 malam. Detik itu, kami tahu tak ada jalan mundur. Aku mengenakan pakaian gelap. Rambutku kutata sederhana, menyembunyikan identitasku. Pak Harun mempersiapkan kendaraan dan perlengkapan. Tapi aku sudah bilang sejak awal, aku tak ingin kekerasan. Aku ingin menyelesaikan ini, dengan akal dan keberanian. Kami tiba di lokasi 5 menit sebelum waktu yang ditentukan. Gudang tua itu berdiri sunyi di balik bayang-bayang peti kemas raksasa. Hanya 1 lampu gantung yang menyala redup. Angin malam membawa bau karat dan peluh. Aku turun dari mobil, membawa tas kecilku. Pak Harun menunggu di kejauhan dengan mesin menyala. Siap melarikan diri jika ada celah. Aku melangkah pelan. Setiap detik terasa seperti pukulan ke dada. Lalu, dari balik kegelapan, muncullah 2 pria bertubuh besar. Salah satunya mengangkat tangan, isyarat menyuruhku berhenti. Mana Rafa? Tanyaku tajam. Tanpa bicara, mereka membuka pintu samping gudang. Di dalamnya, terbaring seorang pria terikat. Wajahnya lebam, namun aku mengenali sorot matanya. Rafa, lepaskan dia, kataku mantap. Ini buktinya.
Aku mengangkat flash disk dan map. Pria itu menatapku tajam, lalu memberi aba-aba kepada satu orang untuk membuka ikatan Rafa. Rafa hampir tak bisa berdiri. Aku ingin lari menghampirinya, tapi mereka menahanku. Sekarang, ikut kami. Barang bukti ini harus dihancurkan. Kau juga harus diperiksa. Siapa tahu ada salinan. Aku tahu mereka tak akan percaya. Tapi aku juga tak berniat menyerah begitu saja. Dengan tenang, aku berkata, aku punya banyak salinan. Dikirim ke alamat berbeda. Jika aku tak menghubungi mereka dalam 3 jam, semua data itu akan bocor ke publik. Kau mau ambil risiko? Pria itu terdiam. Matanya menyipit. Aku tidak bohong, lanjutku. Aku sudah siapkan semuanya. Aku datang bukan untuk mati. Aku datang untuk negosiasi. Mereka saling pandang. Ketegangan membungkus udara. 1 detik, 2 detik. Lalu salah satu dari mereka mengangguk kecil. Kau dan Rafa boleh pergi malam ini. Tapi jangan pikir kau bisa hidup tenang. Aku menarik napas panjang. Rafa diseret keluar dan ditopang oleh 2 orang. Ia tampak setengah sadar. Aku berlari menghampiri dan memeluknya erat. Kita keluar dari sini, bisikku. Kami masuk ke mobil, dan Pak Harun langsung tancap gas. Dari cermin spion, aku melihat para pria itu berdiri kaku menatap kepergian kami. Aku tahu ini belum selesai. Tapi setidaknya, Rafa bersamaku. Ia selamat. Kami bersembunyi di tempat lain malam itu. Di rumah seorang kawan lama Pak Harun di luar provinsi. Rafa dirawat dengan seadanya. Luka-lukanya dibersihkan, dan tubuhnya yang kurus kering ditidurkan dengan penuh kasih. Saat Rafa siuman, ia menggenggam tanganku dengan lemah. Kau gila, kenapa datang? Bisiknya. Aku tersenyum, menahan air mata. Karena kita berjanji untuk hidup bersama. Apapun resikonya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, aku bisa tidur dengan damai. Meski dunia belum aman, aku tahu kami telah melewati neraka. Tapi apakah ini akhir? Ini hanya awal dari langkah besar. Langkah untuk menyingkap seluruh kebenaran. Menumbangkan jaringan kejahatan yang pernah menguasai hidup Rafa. Dan mengembalikan harga diri yang sempat renggut oleh ketamakan dunia.